demi biar nggak ketinggalan sholat, dia tetap mau nggak mau jadi sholatnya di kulkas. Masya Allah, itu kulkasnya gede apa? Kulkas ruangan besar. Assalamualaikum Kak Asya, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Nah, aku tuh penasaran deh, gimana sih pertama kali Kak Asya itu bisa menemukan Islam di Jepang? Sebenarnya nemuinnya sih nggak di Jepang. Aku nemuinnya tuh ya di masa-masa aku SMP. Karena kan ya kita tinggal di mayoritas orang Muslim. Sekolah di sekolah negeri yang campur sih, tapi kan tetap belajar agamanya yang utamanya Islam kan. Dari situ suka mulai kepo, kenapa teman aku kayak gini, kenapa gitu. Tapi nggak selalu kepo ke Islamnya, tapi selalu kepo ke agama aku dulu. Aku dulu kan Kristen Protestan. Zaman SMP pun udah mulai belajar ke kebaktian remaja. Nah, kebaktian remaja tuh lebih sering baca-baca Alkitab, dijejerin lah isi-isinya apa. Tapi kayak kenapa kok ini agak ada sesuatu yang janggal ya gitu. Dapat hidayahnya lah di SMP itu. Tapi kan karena masih kecil santai. SMA aku SMK sih deket sini kok. Oh gitu. Deket sini. Jakarta, okay. Iya, pindah ke Jakarta, terus sekolah Katolik. Jadi agak nggak terlalu ngejalanin agama. Karena biasa tuh kalau orang ke gereja satu di kampung, ke Jakarta atau ke kota lainnya harus ke gereja itu lagi. Harus cari cabang gereja A ini ada di Jakarta juga. Biar kayak masih sama gitu loh ajarannya. Tapi itu tuh terlalu jauh dari rumah aku. Jadi aku agak jarang ke gereja itu. Tapi jadinya tetap ada di sekolah Katolik yang jadinya kayak nggak gitu jalan lagi agama aku. Jadi agak nyantai lagi. Setelah nyantai aku pindah pula kan ke Jepang buat kuliah. Nah pas pindah itu juga ya namanya tambah jauh pindahnya, sendirian pula gitu kan. Tambah nyantai aja sama agama. Karena juga keluargaku bukan yang agamis banget. Papiku itu Konghucu, tapi anak-anaknya tiga-tiganya Kristen Protestan. Kalau jadinya kan enggak. Iya, mami juga Konghucu. Jadinya tuh masih nyantai-nyantai aja. Aku kan dari 2013 di sana sampai 2015 awal, di zaman-zaman itu di Jepang lagi datang Dr. Zakir Naik. Aku nggak datang sih, tapi aku streaming. Pas ada yang dia jelasin di Kristen tuh gini-gini loh, ada yang janggal dari ininya gitu. Jadi aku kayak ke flashback waktu aku SMP. Iya ya, kayaknya aku udah pernah ketemu deh ini di SMP. Yang dulu aku lihat tuh emang janggal ya ternyata gitu kan. Sampai mulai rajin search, baca artikel apa kayak gitu-gitu, sampai ketahuan sama temen aku. Terus temen aku bilang lagi tertarik sama Islam ya, kalau tertarik jangan belajar di internet, takutnya sesat katanya gitu. Cari guru atau gimana ya namanya. Tapi di Jepang cari guru siapa gitu kan. Udah mah di Jepang gitu ya, Iya. Muslimnya minoritas. Sebenarnya punya temen orang Muslim di sana yang mereka tahu masjidnya di mana, tapi tuh mereka Islamnya atau kan yang nyantai-nyantai aja. Jadi nggak punya komunitas juga mereka. Jadi nggak bisa bantu aku buat Maaf gitu ya. buat nanya sih aku buat, karena buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang Ades punya. karena aku masih nggak berani gitu buat tiba-tiba langsung syahadat kan. Tapi aku juga ada masa galaunya sih, kayak bener nggak ya tiba-tiba aku mau pelajarin agama Islam, sedangkan kayaknya aku belum baca secara detail deh Alkitabku kayak gimana. Jadi aku mulailah cari gereja yang masih sejalan sama kayak gereja aku waktu aku di kampung. Ketemu dan gerejanya pun bisa ngomong bahasa Indonesia, si pendetanya. Ngobrol lah sama dia, gimana kenapa ini di Alkitab tapi kok kita udah nggak pernah jalanin ya. Ngobrol-ngobrol tuh sama pendeta sampai akhirnya di-cut sama pendetanya buat gak usah tanya lagi katanya gitu. Kalau tanya lebih banyak lagi kamu tuh sama aja nggak beriman katanya gitu. Tapi kan namanya perasaan masih bingung gitu. Jadinya kayak udah lo kayaknya nggak apa-apa deh sendirian cari masjid. Aku cari masjid yang lumayan gede deket
kota aku di Kobe, tapi itu mah juga jauh banget sih. Banyak banget pertanyaan aku, pokoknya ngobrol aja setiap minggu apa yang aku pengen tanyain. Sampai jadinya sering ikut kajian di sana, padahal masih belum pakai kerudung, masih ya belum masuk Islam aja, tapi nongkrong di situ di masjidnya. Sampai ke bulan Ramadan aku jadinya ikut puasa. Lama-lama minta ajarin dong wudhu tuh kayak gimana ya, apa aja yang dibasahin gitu. Sampai jadinya pengen juga tuh sholat gimana ya gitu. Akhirnya diajak lah, ya udah ikut aja sholat di samping kakak, ikutin aja katanya gitu kan. Walaupun sambil sujud, habis itu kapan bangunnya ya, intip-intip. Kayak bocah ya. Iya kan, nggak ngerti kapan harus bangun, gerakan selanjutnya apa, masih lupa. Jadi kayak selinggak, udah belum Udah sih gini? gitu. Iya. Kayak ragu-ragu gitu mau sujudnya, takut mereka udah bangun dulu, aku masih sujud. Nah, waktu lagi bulan Ramadan itu lagi semangatnya, tapi tiba-tiba galau karena kepikiran aku rasanya udah nyaman deh sama agama ini. Apa pertanyaan semua yang aku pengen tanyain kemarin tuh udah dijawab semuanya. Tapi gimana ya gitu keluarga aku nanti kalau tahu aku masuk Islam, aku tiba-tiba pengen pakai kerudung. Waktu lagi galau-galaunya itu sama temenku tuh ada satu, dia blasteran campuran Indonesia sama Jepang dan dia Muslim. Dia kayak tiba-tiba bilang kayak, kamu tuh sebenarnya udah bagus ya, keinginan pengen belajar Islamnya bagus, udah mau ikut puasa, mau tahu cara wudhu sama sholat kayak gimana, sampai ikut-ikutan taraweh padahal nggak ngerti apa-apa. Sayang kata dia, karena rukun Islamnya yang pertama adalah kan syahadat. Sayang katanya, apa yang udah kamu lakuin ini nggak bakal dihitung gitu kan. Bakalan sia-sia gitu. Iya, nggak guna aja gitu, nggak dilihat juga gitu karena kamu bukan Muslim gitu. Jadi lagi galau-galau diomongin kayak gitu, kayak antara pengen semangat tapi kayak aduh nanti keluargaku gimana. Sampai akhirnya tuh aku kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh gitu, yang penting aku syahadat. Mau aku nanti dibuang kah, mau nanti aku dicoret dari kartu keluarga kah, kayak ya udah deh nggak apa-apa Udah ikhlas gitu, gitu ya. yang penting akunya masuk Islam. Jadinya syahadat. langsung kontak guruku, iya, minta syahadat. Masya Allah, itu waktu di Jepang gitu Masih ya. di Jepang, iya. Di Jepang itu kira-kira berapa tahun di Jepang setelah masuk Islam kemudian ke Indonesia? Masih ada 1 tahunan lebih deh kayaknya. 1 tahunan lebih ya. Berarti ketika di sana Kak Asya tuh masih bisa sholat, puasa Masih. tanpa diketahui sama keluarga. Iya. Nah berarti setelah pulang ke Indonesia itu gimana tuh reaksi keluarga ketika mendapati Kak Asya udah Muslim? Orang tuh langsung tahu atau Kak Asya diem-diem dulu? Aku diem-diem dulu. Karena dari awal aku masuk Islam di Jepang enak kan, bisa mulai pakai kerudung, baju udah bisa beli-beli yang agak gede-gedean gitu, terus sholat segala macam di Jepang enak banget. Cuman emang agak susahnya kalau lagi kuliah aja sih, karena kuliah kan mereka nggak gitu ngerti kenapa tiba-tiba harus sholat. Iya. Asar keluar lagi sholat. Kayak kenapa gitu, nggak ngerti aja, karena memang yang Muslim di kampus aku cuman aku. Oh gitu, satu kampus? Iya. Masya Allah. Pas habis lulus itu aku pulang, nggak bisa kerudungan, baju sengaja beli yang agak gede ukurannya, tapi ya nggak bisa tiba-tiba langsung yang panjang, lengan panjang gitu tuh nggak bisa. Jadi masih tetap agak-agak susah lah gitu. Mau sholat juga cuman bisa subuh sama isya yang paling gampang. Karena kalau isya kan sampai mereka udah tidur baru aku sholat. Pas subuh ya mereka belum bangun gitu kan. Berarti Tapi ada kalau- mukena itu di rumah ya? Sedia mukena? Iya. Nah aku kongkalingkong. Tahu kongkalingkong nggak sih? Iya, janjian gitu ya, Iya, sekongkol. iya bersekongkol sama mbak aku. Oh gitu. Mbaknya tapi Muslim? Iya, mbakku Muslim. Mbak sembunyiin ya gitu. Kalau dicuci sembunyiin ya, gimana ya gitu. Waktu yang lainnya aku biasanya izin, bilang mau ke mall ya, mau ke apa ya gitu. Padahal di mallnya tuh aku sholat. Aku kalau mau pergi pun aku di mallnya
di kamar mandinya ganti pakai kerudung. Nah gitu, Masya Allah. Iya. Nah terus akhirnya keluarganya Kak Asya itu taunya gimana Kak? Iya, singkat cerita, aku juga nyari-nyari pertolongan dari Mualaf Center yang di daerah Cibubur. Terus mungkin banyak yang nganggap kabur itu hal yang buruk, tapi memang disarankan kalau bisa keluar dulu dari rumah biar orang tua mikir kenapa anaknya bisa pilih agama yang lain gitu daripada keluarga. Orang tua aku malah jadi ngumpul bareng-bareng, terus berpikir gimana ya, kenapa anak aku bisa jadi kayak gini. Mereka malah ngomongin baik-baik aja. Coba kalau ketemu sama aku terus, dia bakal marah-marah. Kenapa bisa sampai kayak gini? Kenapa harus masuk agama Islam? Pasti dia bakal Nanya terus marah-marah. Nah, sedangkan kayak kalau kita bisa, dia bakal ngomongin pelan-pelan gitu loh. Sampai akhirnya ya papiku sama mamiku dan keluargaku, ya udah, ini anaknya ya udah kita temuin aja dulu sama Kohani, anggota dari Mualaf Center yang memang bantuin aku dan beberapa teman aku. Karena Kohani ini juga mualaf, orang Chinese juga. Jadi kayak orang Chinese sama orang Chinese ngerti gitu loh apa maksudnya. Jadi ngobrol lah mereka sampai akhirnya aku ngerti kenapa aku kayak gini. Orang tua aku bolehin aku pulang kembali, tapi diingatkan kayak ibadahnya jangan diganggu, makannya harus dijaga, sama pakaiannya udah biarkan dia mau pakai sesuai syariatnya, kata Kohani gitu kan. Sampai akhirnya orang tua aku ya udah katanya terima aku pulang. Alhamdulillahnya tanpa ada berantem marah-marah di situ di saat ketemu, karena di saat ketemu itu mereka pertama kali lihat aku pakai kerudung. Gitu, Masya Allah. Iya. Berarti di sini ada peran pihak ketiga gitu ya yang menengahi antara keluarga. Yaitu di sini ada Mualaf Center. Nah ini mungkin bisa buat jadi tips juga nih bagi teman-teman mualaf yang pingin jelasin gitu ke orang tua. Ya bisa dibantu sama Mualaf Center. Nah tapi nih Kak, yang namanya sebaik-baiknya respon gitu kan, tapi pasti ada juga luka. Gak ada hal-hal yang kira-kira tuh pedih gitu yang pernah kakak rasain semenjak kakak itu convert gitu. Ada hal yang keluarga omongin gak sih, atau ada yang nyakitin kakak gak sih ketika keluarga tahu kakak berislam? Namanya orang tua ada tuh ngomong-ngomong, duh kerudungnya kepanjangan, jangan. Kita dulu bisa pakai bajunya bareng, kita biasa sama gitu ya, keriting rambut bareng. Tiba-tiba aku kalau mau keluar pakaiannya kayak gini. Ya itu masih ada aja lah, menyakitkan di saat kalau aku lagi sedih, tiba-tiba orang tua ngomongin terus kayak gitu. Jadinya sendiri bisa sedih sendiri gitu di rumah gitu. Cuman kadang sendiri juga bisa kuatin, nggak apa-apa, aku mau pertahanin aja gitu loh. Ini kan hal yang bener kok yang aku lakuin gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Dan juga enggak bikin jadi durhaka kan? Nggak bikin durhaka juga. Iya. Benar-benar. Karena aku tetep anterin mamiku ke mall, dia mau makan, dia mau belanja, aku temenin semuanya. Jadi tetap seperti normalnya, cuma memang pakaian aku udah beda aja. Gitu. Tapi di sini karena Islam gitu ya, jadi berubah juga sikapnya kepada orang tua, jadi lebih baik lagi gitu. Jadi lebih santun lah sama orang tua. Masya Allah. Memang kalau misalnya Islam itu adalah agama yang membawa perubahan gitu ya. Umar bin Khattab yang tadinya keras banget gitu ya, tapi menjadi lembut gitu, lembut kepada sesama muslim. Dan ketika kita sudah memilih Islam gitu ya, kita pun jangankan yang mualaf gitu ya, yang hijrah juga, yang tadinya orangnya kayak gimana gitu garang, ketika sudah hijrah pasti akan lebih lembut, lebih sabar, lebih santun kayak gitu ya kayak Masya Allah. Kakak masuk Islam itu di Jepang, berarti udah sekitar 3 tahun. 3 tahun itu ketemu sama bulan Ramadan, dan sekarang udah, ini jam berapa? Lafalila, kita pindah tempat ya. Karena sudah mau sholat Jumat. Ya, kita kembali lagi bersama Kak Asya Lina, wes. Nah, kakak kan udah mualaf dari tahun 2016. 2016. Berarti udah sekitar 3 tahun ya Kak ya? 3 tahun ketemu Ramadan. Nah,
itu gimana tuh Kak pertama kali Ramadan berarti di Jepang ya? Di Jepang. Terus kedua ketiganya di Jakarta. Kedua ketiganya di pulang. Jakarta. Pertama-tama puasa tuh berat nggak sih? Kalau puasa aku udah pernah puasa waktu zaman SMP karena nongkrong sama teman-teman kan. Tapi kalau yang di Jepang kan kayak puasa yang bener-bener nih gitu kan karena udah gede. Pengen coba puasa bener-bener. Itu waktu di Jepang berarti ya? Di Jepang. Tapi di Jepang waktunya kan panjang tuh. Dari jam 3 pagi tadi sampai jam 7 malam. Sampai jam Wah, 7 luar biasa malam. banget. Selain waktunya panjang, cuacanya lagi selalu bulan puasa itu lagi summer. Summer, oh berarti panas banget. Panas banget 38 sampai 40 derajat. Ya Allah, 38 derajat. Di sini 34 aja. Tapi rasanya putih-putih ya. Iya. Tapi itu tuh hawanya yang panas, bukan mataharinya yang panas. Jadi kayak anginnya tuh angin panas gitu. Nggak ada angin sepoi-sepoi. Gitu. Berarti memang waduh luar Itu biasa agak- banget ya. Beratnya di situ ya ketika puasa di Jepang. Iya. Nah, kemudian ketika di Indonesia gimana Kak? Kalau di Indonesia jamnya nggak sepanjang Jepang, jadi masih kayak oke-oke aja. Kayak di luar juga orang pada puasa, jadi kayak nyantai-nyantai aja. Kalau dulu kan di Jepang di kampus Yang lain pada minum gitu. aku sendiri yang puasa kan. Jadi agak kayak walaupun kayak nggak apa-apa sih pada makan aja, aku kuat kok gitu. Cuman kan tetep kayak kadang-kadang kayaknya haus deh gitu kan. Terus kalau di Jakarta itu sedihnya kalau lagi di rumah sih. Karena siang-siang mami udah masak, disuruh makan, tapi mau nggak mau kayak bohong-bohong, tapi selalu kayak dalam hati, ya Allah ampuni aku ya Allah, jangan sampai ini dosa gitu ya, bohong lagi puasa. Bohong karena disuruh makan gitu. Kan disuruh makan, jadi jawabnya iya Mi udah makan kok tadi, atau enggak iya nanti aja makannya gitu. Tuh kadang kayak aduh gimana ya gitu kan. Itu tuh selama 2 tahun kayak gitu. Dan kalau sahurnya cuman minum sereal, gak makan sereal sama pakai susu, karena paling simple dan paling nggak berisik. Karena kan cuman kayak ngendep-ngendep ke dapur, buka kulkas, tuangin serealnya, tuang susunya, terus di kamar diam-diam kayak jadi nggak ada yang tahu. Kayak makan malam gitu ya, makan tengah malam. Nah, kalau misalnya terawih sama sholat Idul Fitrinya gimana Kak? Kalau waktu di Jepang bisa, tapi kalau waktu di Jakarta nggak bisa. Cuman bisa kalau orang tua lagi nggak ada di Jakarta, kayak lagi sendirian bisa kabur, kucuk-kucuk keluar, terawih gitu. Tapi kalau selama 2 tahun aku di Jakarta aku nggak pernah sholat Id karena gitu. iya. Berarti Karena 2017 2018 belum pernah sholat Id. nggak pernah sholat, tapi pernah sholat Id waktu di Jepang. Tapi setelah cerita sekarang alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah sekarang Ibadahnya nggak puasanya ditentang, puasanya lancar. Iya. Dan apalagi sekarang nih, aku punya pertanyaan. Ramadan sekarang Kak Grace itu udah nggak sendirian karena Kak Grace sudah menikah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Masih kosong. sabar ya. Doain ya alhamdulillah. Ya Kak, ini gimana nih cerita Ramadan tahun ini, kan udah nggak sendiri lagi, bahkan udah berdua sama Iya. suami gitu. Jadi gimana rasanya? Gimana rasanya jadinya mesti masak tiap hari akhirnya. Oh gitu. Padahal biasanya pakai sereal doang. Biasanya pakai sereal doang, sekarang harus masak tiap hari. Masya Allah. Berarti 2019 ini Ramadan tahun ini insya Allah pertama kali ya, Rame-ramean. Mudah-mudahan umur kita sampai Amin, ke amin, Id iya. tahun ini dan sampai ke Ramadan berikutnya. Suamiku dan keluarganya kan memang dari awal muslim, jadi ya support aku gitu. Karena kalau dulu kan dari keluarga yang ya bukan muslim, kayak aku mau kajian mereka juga ya biasa aja kalau aku keluar. Tapi kalau keluarga dari suami tuh kalau aku mau ke kajian disiapin bekal dulu. Masya Allah. Ya adalah ngobrol-ngobrol, bahas-bahas gimana Bahas-bahas Islam kajiannya. gitu ya. Oh. Masya Allah. Berarti disupport penuh gitu ya Iya. sama suami gitu. Sekarang udah punya keluarga yang Islami. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Nah sekarang aku mau nanya lagi nih Kak tentang cita-citanya Kak Asya gitu. Setelah menjadi muslim, yang aku denger Kak Asya ini juga mau berkontribusi gitu di Mualaf Center. Bener nggak sih Iya. Kak?
Iya ya, sekarang tuh udah mulai bantuin sih, karena kan dari awal aku dibantuin sama Kohani. Jadi kalau ada apa-apa mualaf yang, tapi lebih spesifik karena aku cuman baru tahu orang Chinese gimana keluarganya. Penanganannya gitu ya. Jadi aku masih baru bantuin yang kayak Chinese, siapa yang mau mualaf, mau konsultasi, mau ngobrolin gimana lah, itu bisa sama aku gitu. Cinta Quran Center punya Ustadz Hati Karim mau buka mualaf, enggak mualaf center sih, tapi lebih ke kalau ada mualaf yang mau syahadat, mau bikin sertifikat, karena sertifikat tuh penting ya bagi mualaf gitu. Bisa di sana gitu, tapi ya baru mau berjalan, ya doain aja cepet bisa aktifnya selesai gitu, cepet bisa aktif. Iya. Biar bisa memfasilitasi mualaf-mualaf Iya. yang ingin masuk Islam. Dan aku juga insya Allah bisa bantu ke sana. Masya Allah. Ini sebenarnya motivasi kakak untuk berkontribusi di mualaf center ini tuh apa kak? Karena kayak gimana ya, kayak udah pernah ngerasain yang pasti semua mualaf pernah rasain gitu, sedihnya gimana, berjuang sendiri gitu, nggak ada temen curhat kan, kayak pusing sendiri mikirinnya gitu. Jadi aku mau bantu, mau ngobrolin apa, ditampung ke aku gitu kan, sampai yang paling penting tuh jangan lepasin mereka sih, karena kan pasti mereka masih main di lingkungan yang bukan mayoritas muslim, takutnya pemikirannya kebawa lagi kan, sayang gitu ya. Soalnya hidayah sih sebenarnya datang ke semua orang, tapi kan belum tentu semua orang mau jemput kan. Nah dia tuh padahal udah jemput, tapi kalau kita biarin, kita tinggalin kan sayang aja gitu. Sayang ya, hidayah yang udah dijemput akhirnya lepas lagi. Iya. Sayang banget. Jadi aku rasanya mau bantu mereka, mau keep mereka sampai akhirnya syahadat gitu. Masya Ya walaupun semua hidayah dan apa yang dia lakuin semuanya pasti Allah yang nentuin kan gimananya, tapi aku pengen jadi sedikit perantara buat mereka, buat bantuin mereka lah gimana, karena udah pernah ngerasain Udah pernah gitu ngerasain. sendirian gimana. Masya Allah. Kakak ada pesan gak sih buat mualaf yang di luar sana gitu ya, yang sekarang lagi memperjuangkan keislamannya, sesuai juga nih sama tema kita, yaitu istiqomah dalam keterbatasan. Pesan ya, yang pertama cari teman-teman soleh yang bisa nguatin kita terus istiqomah. Terus juga cari kajian. Kalau nggak bisa keluar, karena ya aku juga pernah ngerasain susahnya keluar diam-diam ke kajian. Sekarang kan udah banyak tuh ceramah di YouTube, bisa nonton di YouTube. Terus selain itu bisa minta bantuan ya dari Mualaf Center. Boleh hubungin aku juga, nanti bisa kita bantu buat ngobrol, cara ngatasin buat ngomong ke orang tua, karena kan sifat orang tua semuanya beda-beda. Kita pelajari dulu, kamunya juga harus punya akidah yang kuat, karena nanti kalau di saat udah kasih tahu, bahkan aku udah kasih tahu aja kadang orang tua masih ada ngomong Islam itu ini loh, hal-hal yang negatif semua yang mereka omongin. Dan kalau kita nggak kuat, kita bakal kayak jangan-jangan Goncang iya gitu ya, ya. jangan-jangan gimana gitu kan, ya goncang iya. Terus nanti takutnya kan kita makin turun gitu. Tapi sedangkan kalau ada teman akidahnya kuat, ilmunya ada gitu, bisalah buat tameng kita. Jangan sampai orang tua atau orang lain lah, om tante kah, temen-temen kah, pasti ada yang jauhin, ada yang ngomongin. Ya yang kayak gitu tuh biar buat tameng kita, biar kita makin kuat gitu imannya. Terus yang terakhir ya, selalu libatkan Allah, minta pertolongan, kuatin gitu. Kalau aku sih selalu minta doanya ya, akunya jangan diputusin hidayahnya, orang tua aku pun kasihlah hidayah. Pesan kakak buat orang-orang yang udah terlahir dari keluarga muslim. Mesti banyak-banyak bersyukur sih. Soalnya kalian mau ibadah, mau berhijab syar'i, mau ngejalanin semua sesuai syariatnya Allah tuh gampang banget. Sedangkan aku atau teman mualaf aku yang lain tuh
kita susah tapi kita tetap mau istiqomah, karena kita tahu ini tuh agama yang benar gitu. Dan kalian mesti lebih semangat lagi harusnya. Masya Allah, bener ya. Dan juga kayak kalau ada teman-teman yang pengen masuk Islam itu dirangkul lah. Kalau kalian punya ilmu bisa kalian bantu jawabin pertanyaan mereka, karena mereka pasti banyak mau tahu dulu. Soalnya kasihan kalau kalian lepasin gitu aja, sedangkan mereka mungkin ada keinginan buat syahadat tapi kalian nggak bantu buat dorong, kan sayang. Udah ada hidayah, dia rasanya mau menjemput tapi nggak ada yang bantuin, siapa tahu umurnya nggak cukup panjang buat bisa syahadat, kan sayang gitu. Sedangkan kalian bisa bantu dia. Dulu aku punya temen, kita di Jepang dulu tuh kerjanya di pabrik kan, semua bagian kotor, mereka cuman kasih satu tempat bersih, yaitu kulkas, tempat nyimpen buah sama sayur, yang itu tuh dingin banget. Tapi temen aku tetap demi biar nggak ketinggalan sholat, dia tetap mau nggak mau jadi sholatnya di kulkas. Masya Allah, itu kulkasnya gede apa? Kulkas ruangan besar. Dia orang pertama yang aku ceritain kalau aku tuh tertarik dengan Islam, karena dia dulu satu sekolah bahasa sama aku. Dia juga yang kasih kerudung, dia juga yang ngajarin aku gimana cara pakai kerudung yang dipentul-pentulin. Ya mesti banyak-banyakin temen hijrah sih biar tetap istiqomah. Oke, makasih banyak Kak Grace sharing-sharingnya. Iya, sama-sama. Berarti tadi ya yang di highlight tuh ada 4 tips gitu buat teman-teman mualaf. Yang pertama itu adalah cari temen yang solihah ya, karena kalau misalnya sendirian itu pasti berat banget. Kamu butuh temen buat ditanya-tanya, kamu butuh temen untuk selalu mendampingi kamu. Kemudian yang kedua, cari kajian gitu ya. Cari kajian bisa lewat mana aja. Kalau misalnya mualaf itu kan identik susah keluar gitu. Nah, kajiannya nggak mesti kajian langsung, tapi bisa juga lewat YouTube atau baca buku gitu ya Kak. Iya. Kemudian yang ketiga tadi, cari pertolongan gitu dari media yang bisa ngelindungin kita gitu sebagai mualaf. Kayak tadi Kak Grace contohnya mualaf center kayak gitu, buat sebagai media perantara antara kita dan juga orang tua. Kemudian yang terakhir, yang pasti dari awal nih sampai akhir kita harus selalu minta pertolongan sama Allah, minta tolong dilindungi, dikuatkan, dan juga diistiqomahkan. Terima kasih banyak Kak Grace sharing-sharingnya. Mudah-mudahan Kak Grace istiqomah dan Amin. kontribusinya dalam mualaf center segera terlaksana. Amin. Jadi khair kakak.